Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 10 akan mempresentasikan PPT Studi Quran bertema Ilmu Muhkam dan Mutasyabih. Baik, nama saya Elfazudan Muzaki dan NIM saya 044. Dan saya Fadilatul Rizky Mauladina dengan NIM 045. Terima kasih kepada Bunda Nikmatus Sholihah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Quran yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk menjelaskan PPT yang berjudul Ilmu Muhkam dan Mutasyabih. Dan untuk kepada semua teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, baik, saya akan menjelaskan pengertian ilmu muhkam. Ilmu muhkam secara lughawi atau bahasa, yaitu menetapkan atau memutuskan suatu perkara antara dua pihak atau lebih. Nah, secara istilah menurut Imam Zarqani, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan maksudnya lagi nyata yang tidak mengandung kemungkinan nasakh. Nah, oke, selanjutnya yakni slide ketiga tentang pengertian mutasyabih. Secara bahasa, mutasyabih berasal dari kata syabaha, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Syubhah adalah suatu keadaan ketika dua hal tidak dapat dibedakan satu sama lain karena adanya kemiripan baik secara nyata maupun abstrak. Nah, secara istilah mutasyabih menurut Imam Zarqani tadi yaitu ialah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara akli maupun nakli. Lanjut slide keempat, yaitu perbedaan muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, muhkam. Muhkam itu maknanya jelas dan pasti, fungsinya sebagai petunjuk hukum Islam. Contoh ayatnya terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah sholat dan zakat. Yang kedua, ayat mutasyabih. Mutasyabih itu maknanya samar dan perlu ditafsirkan oleh ulama-ulama tertentu. Fungsinya sebagai ajaran hikmah melalui simbol makna ganda. Contohnya terdapat di Quran Surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah sebagai cahaya. Oke, selanjutnya jenis-jenis ayat mutasyabih, yaitu ada dua, mutasyabih secara lafzi dan mutasyabih secara maknawi. Mutasyabih secara lafzi yaitu ayat yang kesamaran maknanya berasal dari lafadz yang digunakan, baik karena asing, majas, atau memiliki banyak makna. Mutasyabih maknawi yaitu ayat yang kesamarannya terletak pada makna secara keseluruhan, bukan sekedar lafadz saja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dila. Oke, jadi saya akan menjelaskan slide ke-6, yakni tentang sikap para ulama terhadap ayat mutasyabih. Nah, yang pertama, tidak boleh menafsirkan sembarangan tanpa ilmu. Artinya kita tidak boleh sembarangan menafsirkan ayat mutasyabih hanya berdasarkan logika atau perasaan saja. Perlu dasar ilmu tafsir, bahasa Arab, dan pemahaman para ulama. Jika ditafsirkan sembarangan, bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang ajaran Islam. Oke, jadi yang nomor 2, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ayat mutasyabih sering menyebut sifat Allah seperti tangan Allah, terus Allah bersemayam di arsy gitu. Nah, kata-kata ini tidak boleh dipahami sama persis dengan makhluk pada umumnya, kayak tangan-tangan pada umumnya kayak tangannya manusia gitu, enggak boleh, ya beda, karena Allah berbeda dengan ciptaannya, jadi tidak boleh diserupakan dengan manusia atau benda. Nah, itu enggak boleh ya. Terus yang ketiga, menggunakan ilmu tafsir dan takwil yang sahih. Para ulama menggunakan kaidah tafsir yang benar untuk memahami ayat mutasyabih. Ada yang mentakwil, yaitu menafsirkan dengan makna kiasan, dan ada juga yang menyerahkan maknanya kepada Allah. Keduanya dilakukan dengan ilmu yang benar
bukan sembarangan. Oke, jadi yang nomor 4, menerima makna secara zahir dan tidak mempertanyakan makna batinnya. Maksudnya, kita meyakini ayat sebagaimana adanya tanpa harus terlalu memaksakan mencari makna tersembunyi yang tidak dijelaskan. Misalnya ayat tentang tangan Allah, kita cukup imani tanpa harus bertanya seperti apa bentuknya karena itu di luar jangkauan akal. Oke, jadi yang kelima, ayat mutasyabih harus diimani karena termasuk bagian dari Al-Quran. Walaupun sulit dipahami, ayat mutasyabih tetap bagian dari wahyu Allah. Maka sikap kita adalah beriman dan yakin bahwa semua ayat Al-Quran benar, baik yang jelas, yaitu muhkam, maupun yang samar, yaitu mutasyabih. Oke, lanjut slide ke-7, yakni nilai pendidikan di balik ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ayat mutasyabih sebagai ujian keimanan. Allah menurunkan ayat mutasyabih untuk menguji apakah manusia benar-benar beriman atau justru mengikuti hawa nafsu dalam menafsirkan. Yang kedua, ayat muhkam sebagai penjelas dan petunjuk. Ayat muhkam isinya jelas dan tegas, sehingga bisa langsung dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ayat mutasyabih sebagai sarana menundukkan akal kepada Allah. Dengan adanya ayat mutasyabih, akal manusia diuji untuk tunduk karena tidak semua hal bisa dijangkau logika. Ini menumbuhkan sikap tawadhu dan penghambaan kepada Allah. Nah, yang keempat, ayat mutasyabih mendorong umat untuk menggali kandungan Al-Quran. Nah, adanya ayat yang samar justru memacu umat Islam untuk rajin belajar, meneliti, dan memahami isi Al-Quran lebih mendalam. Nah, yang kelima, ayat muhkam memudahkan diamalkan dan ayat mutasyabih mengoptimalkan akal. Ayat muhkam memberi panduan praktis, sedangkan ayat mutasyabih melatih manusia untuk menggunakan akal dengan benar dan tidak tergesa-gesa dalam memahami. Nah, yang nomor 6, ayat muhkam dan mutasyabih bukti kemukjizatan Al-Quran. Keduanya menunjukkan keindahan bahasa dan kedalaman makna Al-Quran, membuktikan bahwa ia bukan karangan manusia melainkan wahyu Allah. Oke, lanjut slide ke-8. Pada slide ini kita membahas hikmah dari memahami ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, memahami ayat muhkam dapat memberikan rasa yakin pada ajaran Islam. Ayat muhkam isinya jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan. Nah, contohnya perintah sholat, zakat, larangan mencuri, dan lain-lain. Dengan ayat muhkam, umat Islam punya dasar hukum dan keyakinan yang kuat. Yang kedua, memahami mutasyabih menambah kedalaman spiritual dan keimanan. Ayat mutasyabih memang samar maknanya, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Ketika kita beriman pada ayat-ayat itu tanpa menafsirkan seenaknya, iman kita bertambah dalam. Hal ini mengajarkan sikap tawadhu atau rendah hati dan pasrah pada Allah. Nah, yang ketiga, ilmu ini menjaga umat Islam agar tidak menyimpang dalam tafsir Al-Quran. Jika kita tidak tahu mana ayat muhkam dan mana ayat mutasyabih, bisa salah menafsirkan. Kesalahan tafsir bisa membuat umat terjerumus pada paham yang menyimpang. Dengan ilmu ini, kita lebih hati-hati dan mengikuti pemahaman ulama yang benar. Oke, lanjut slide yang ke-9. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh ayat muhkam. Nah, yang pertama Al-Baqarah ayat 43, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Penjelasannya, ayat ini memberi perintah ibadah yang jelas, yakni sholat dan zakat. Tidak ada tafsiran ganda, maknanya langsung dan yakni wajib dikerjakan. Contoh nyata dari muhkam karena umat Islam langsung tahu kewajiban apa yang dimaksud. Nah, yang kedua surat Al-Isra ayat 23.
yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Nah, penjelasannya ayat ini berisi dua perintah utama, yakni jangan menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Maknanya jelas dan tegas, namun membutuhkan penafsiran rumit. Itulah mengapa ayat ini termasuk muhkam. Nah, yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 38, yakni wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya. Dua-duanya ya. Nah, penjelasannya ayat ini menetapkan hukuman tegas bagi pencuri, yakni potong tangan. Tidak ada kalimat yang samar, aturan hukumnya jelas. Nah, termasuk muhkam karena langsung menjadi dasar hukum dalam syariat Islam. Oke, nah lanjut slide yang ke-10, yakni contoh dari ayat mutasyabih. Yang pertama terdapat pada surat At-Toha ayat 5, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yakni Tuhan yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Nah, penjelasannya ayat ini termasuk mutasyabih karena kata bersemayam di atas arsy tidak bisa dipahami secara zahir atau fisik seperti manusia duduk atau menempati tempat. Nah, makna hakikinya hanya Allah yang tahu. Kita cukup mengimaninya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ulama berbeda dalam menafsirkannya. Ada yang menyerahkan maknanya pada Allah, ada pula yang menafsirkannya secara majazi atau takwil. Nah, yang kedua terdapat pada surat Al-Fath ayat 10, yakni Bismillahirrahmanirrahim, yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, penjelasannya ayat ini mutasyabih karena Allah disifati dengan tangan. Kita tidak boleh memahami seperti tangan manusia ya. Maksudnya adalah kekuasaan, pertolongan atau dukungan Allah berada di atas janji mereka. Cukup sekian video penjelasan PPT kelompok 10. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.